Kita ya akhi, ya akhal Islam, di dalam kita beribadah kepada Allah harus mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat Pak, saya mau tanya sama Pak dan ibu-ibu nih, agama ini milik siapa? Agama ini milik siapa? Milik Allah apa milik kiai? Milik Allah. Agama ini milik Allah Bapak. Berarti yang berhak membuat syariat siapa? Allah. Allah berfirman, ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah, milik Allah lah agama yang murni ini. Berarti agama ini milik siapa? Allah. Berarti yang berhak untuk membuat peraturan dalam agama siapa? Allah. Membuat syariat dalam agama siapa? Allah. Terutama ibadah. Sekarang saya mau tanya, ibadah itu hak siapa? Ibadah itu hak siapa Pak, Ibu? Hak Allah Pak. Ya, ibadah itu hak Allah. Sekarang Allah ingin diibadahi sesuai dengan selera kita atau dengan apa yang Allah cintai? Hah? Allah ingin diibadahi sesuai dengan selera kita atau yang sesuai dengan apa yang Allah cintai? Tentu yang sesuai dengan yang Allah cintai. Baik Pak, yang Allah cintai itu yang seperti apa Pak? Tentu yang sudah Allah ajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sekalian, sekarang Pak, kalau kita mencintai sesuatu, apakah itu sesuatu yang kita cintai pasti dicintai oleh Allah? Kalau kita mencintai sesuatu, pasti enggak Allah cinta kepada sesuatu itu? Boleh enggak saya berkata, saya cinta kepada ini, Allah pun pasti cinta sama ini? Tidak. Belum tentu yang kita sukai itu Allah suka. Allah berfirman, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah berfirman apa? Allah telah mewajibkan kepada kalian berperang di jalan Allah, dan itu kalian tidak suka, kata Allah. Dan boleh jadi kalian tidak suka sesuatu, tapi itu baik buat kalian. Dan boleh jadi kalian cinta kepada sesuatu, ternyata itu tidak baik buat kalian. Allah yang tahu, kamu tidak tahu. Berarti Allah mengatakan yang kita tidak suka belum tentu apa? Belum tentu tidak baik. Kita tidak suka kalau sakit itu menimpa kita. Siapa di antara kita yang suka dirinya sakit? Tentu tidak ada. Tapi terkadang itu baik buat kita. Dengan sakit itu kita terhindar dari berbagai macam mara bahaya. Dengan sakit itu Allah ampuni dosa kita. Dengan sakit itu Allah angkat derajat kita. Terkadang kita menyukai sesuatu, ternyata itu tidak baik buat kita. Allah yang tahu, kita tidak tahu. Makanya Pak, jangan berani kita berkata ini baik kecuali dengan yang menurut Allah dan Rasulnya baik. Jangan berani kita berkata ini amalan yang baik kalau Allah dan Rasulnya tak pernah memandang itu baik. Siapa saja yang mengatakan ini amalan baik, wajib dia berkata dan membawakan ini firman dan sabda Rasulullah mengatakan bahwa ini baik. Kalau kita tidak bisa membawakannya, berarti itu yang menurut pandangan kita saja itu baik. Padahal yang kita pandang baik belum tentu di sisi Allah baik. Coba Pak kritisi semuanya Pak. Saya ini selama ini sholat gimana ya Ustadz ya? Saya sholat ya, pengen tahu bagaimana sih Rasulullah takbir, bagaimana caranya. Emang kamu gimana sholatnya? Allahu Akbar. Tinggi amat Pak. Disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW kalau sholat mengangkat tangan sejajar dengan dua bahunya. Dalam satu riwayat Bukhari lain sejajar dengan telinganya. Nah sekarang kalau ada orang sholatnya begini, Allahu Akbar.
Ya. Tentu kita katakan, maaf Pak, itu tidak baik Pak. Kata siapa tidak baik? Orang mau sholat kakak, ya masa nggak boleh? Bukan masalah nggak bolehnya Pak, karena itu tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah di sini Bapak sekalian dan Ibu-ibu, ya, kita di dalam beramal soleh itu harus memenuhi dua syarat ini Pak. Ikhlas Pak, ikhlas, tapi nggak sesuai dengan contoh Rasul, percuma, ditolak oleh Allah. Rasulullah bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal dengan suatu amal yang tidak ada di atasnya perintah kami, maka amalan tersebut tertolak. Iya. Bapak dan Ibu-ibu sekalian, makanya kata para ulama, amalan kita ini, ibadah kita harus sesuai dengan contoh Rasul dalam 6 keadaan dan 6 perkara. Amalan kita harus sesuai dengan contoh Rasul dalam berapa perkara? 6. Yang pertama nih, tata cara dan sifatnya. Apa itu? Tata cara dan sifat. Caranya gimana Pak? Bapak sholat caranya gimana? Sifatnya gimana? Apakah bikin-bikin sendiri? Ataukah itu sesuai dengan contoh Rasul? Kalau bikin-bikin sendiri, maaf, tidak diterima. Iya. Pernah ada seorang laki-laki Pak datang kepada Imam Malik bertanya, "Wahai Imam Malik, dari mana saya mulai berihram?" Kata Imam Malik, "Dari Dzulhulaifah." Dari sanalah Rasulullah SAW memulai ihramnya. Apa kata dia? "Saya mau memulai ihram dari Masjid Nabawi, dari sisi kuburan Nabi. Dalam satu riwayat dari rumah saya. Bagaimana?" Apa kata Imam Malik? "La taf'al, fa inni akhsha 'alaikal fitnah." Jangan kamu lakukan itu, karena saya khawatir kamu bakalan ditimpa fitnah. Kata orang ini, "Ayu fitnah? Fitnah apa hai Imam Malik? Saya kan cuma menambah beberapa mil aja. Apa sih bahayanya? Saya cuma menambah beberapa mil." Ya, Rasulullah SAW memulai dari Dzulhulaifah, saya dari kota Madinah. Apa susahnya? Apa bahayanya? Apa fitnahnya? Apa kata Imam Malik, Bapak dan Ibu-ibu? "Fa ayyu fitnatin a'zam min an tara annaka sabaqta ila fadilatin qassara anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Bahaya mana yang lebih besar dari orang yang menganggap dia telah melakukan sebuah keutamaan sementara Rasulullah tidak melakukannya? Artinya kamu sama saja mengatakan, saya lebih tahu dari Rasulullah tentang keutamaan. Rasulullah aja tidak melakukan, kok kamu melakukan? Subhanallah. Sebuah pelajaran agung dari Imam Malik untuk kita, Pak. Ya. Terkadang kan kita ya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya ngikutin apa yang kita dapat dari bapak-bapak kita. Tak pernah kita tahu dalilnya apa. Tak pernah kita tahu bagaimana sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal yang diingatkan oleh ulama-ulama kita selalu berusaha ikuti jejak kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa itu Bapak sekalian. Jadi ini Pak, beramal. Jadi yang namanya beramal itu harus memenuhi dua syarat Pak. Apa itu? Ikhlas. Yang kedua apa Pak? Mengharap sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bapak sekalian yang kedua, di dalam beramal soleh Bapak, penting kita untuk melihat ya keadaan-keadaan yang membuat amalan tersebut menjadi besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebuah contoh Pak. Amalan soleh
Apabila bertepatan dengan waktu yang mulia, maka pahalanya lebih besar dibandingkan dengan waktu-waktu biasa. Amalan soleh apabila bertepatan dengan waktu yang mulia, maka amalan tersebut pahalanya lebih besar daripada waktu-waktu biasa. Sebuah contoh, sekarang kita berada di tanggal berapa Dzulhijjah? Tanggal 6 Dzulhijjah. Perhatikan. Dengarkan hadis Rasulullah bersabda dalam riwayat Muslim dalam sahihnya, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fihi ahabbu ila Allah min min ashril min Dzulhijjah atau kama qala." Tidak ada satupun hari-hari yang amalan soleh lebih dicintai oleh Allah dari 10 awal bulan Dzulhijjah. Subhanallah, kita sekarang berada di awal 10 Dzulhijjah tidak? Kata Rasulullah, tidak ada satupun hari yang amalan soleh sangat dicintai oleh Allah dari 10 awal bulan Dzulhijjah. Berarti ini sekarang Pak, kita berada di waktu yang sangat mulia di sisi Allah. Sampai-sampai para ulama berbeda pendapat, mana yang lebih utama, 10 akhir Ramadan ataukah 10 awal bulan Dzulhijjah? Saya lebih berpendapat mengatakan 10 awal bulan Dzulhijjah lebih utama. Kenapa? Karena pertama, Allah sudah bersumpah dengan 10 hari itu. Allah berfirman, wal fajr walayalin ashar, demi waktu fajar dan demi 10 malam. Kebanyakan ahli tafsir mengatakan bahwa itu 10 malam daripada hari-hari bulan Dzulhijjah. Ya. Demikian pula Rasulullah sudah mengabarkan dalam hadis ini secara mutlak, tidak ada hari-hari yang amalan saleh lebih dicintai oleh Allah daripada 10 awal bulan Dzulhijjah. Makanya Pak, Ibu, ya, ini kesempatan besar nih Pak. Ya, masih mumpung kita masih di 10 awal bulan Dzulhijjah, banyak-banyak beramal soleh Pak. Dia membaca Al-Quran, sholat tahajud, demikian pula berbagai macam amalan soleh kita lakukan. Karena pahalanya besar sekali di masa-masa ini Pak. Terutama ya ibadah berkurban. Bapak dan Ibu sekalian, kemudian Bapak sekalian, jadi suatu amal apabila bertepatan dengan waktu yang mulia, maka amalan itu menjadi pahalanya besar. Nah, ini Pak. Ya. Kemudian Bapak sekalian, Ibu-ibu sekalian, suatu amal semakin berat di hati, semakin besar pahalanya. Suatu amal semakin berat, semakin besar pahalanya. Saya ingat sebuah hadis Pak. Hadis itu sahih, Rasulullah SAW sabda, dirhamun sabaqa mi'at alf dirham. 1 dirham yang diinfakkan bisa mengalahkan 100.000 dirham yang diinfakkan. Ada orang berinfak 1 dirham, satu lagi berinfak 100.000 dirham. Ternyata yang 1 dirham bisa mengalahkan 100.000 dirham. Maka para sahabat bertanya, kaifa dzalika ya Rasulullah? Bagaimana bisa itu ya Rasulullah? Mana mungkin? Kok bisa ya? Maka Rasulullah menjelaskan. Apa kata Rasulullah? Rajulun indahu malun katsir. Ada orang punya harta banyak, lalu ia ambil 100.000 dirham, ia infakkan. Wa rajulun indahu dirhaman, dan satu lagi ada orang hartanya cuma 2 dirham, lalu ia ambil 1 dirham, dia infakkan. Maka yang 1 dirham lebih bernilai di sisi Allah. Saya mau tanya, kalau Bapak punya duit 2 miliar, untuk berinfak 2 juta mudah nggak Pak? Kecil. Ya, Bapak punya duit 1 miliar, 1000 juta.
Bapak infak 1 juta, kecil Pak, duit Bapak masih banyak 999,999. Tapi kalau Bapak duitnya cuma 100.000, mau berinfak 50.000, berat nggak Pak? Mikir 12 kali Pak. Ya, waduh, duit saya cuma 200.000, mau diinfakin 100.000, tinggal 100.000 gimana ini? Wah, di situ Pak perjuangan melawan kekikiran. Ya, demikian pula kata Rasulullah yang satu duitnya cuma 2 dirham. Ketika dia mau ngambil 1 dirham, wah berat Pak. Kenapa? Karena dia harus melawan hawa nafsu, melawan kekikirannya. Maka Allah melihat kepada hatinya, bukan melihat kepada kuantitasnya. Karena itu lebih berat di hatinya, dan dia terus berjuang untuk melawan di kekikirannya. Ternyata nilai 1 dirham itu di sisi Allah lebih besar. Kenapa? Karena apa? Allah, ya, seseorang beramal soleh itu Allah tidak melihat sebatas kepada kuantitas, tapi juga kualitas di hatinya, Bapak sekalian. Makanya lihat Pak, infaknya kita dengan infaknya sahabat, walaupun sahabat kecil berinfak, tapi nilainya besar di sisi Allah. Rasulullah bersabda apa? La tasubbu ashabi, jangan kalian mencaci maki para sahabatku, kata Rasulullah. Fawalladzi nafsi biyadihi law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban, demi zat yang diriku berada di tangannya, kalau di antara kalian ada yang berinfak dengan emas sebesar gunung, ma balagha mudda ahadim wala nasifah, itu tidak akan sampai kepada infaknya para sahabat 1 mud atau setengah mud. Masya Allah. Kenapa Pak? Siapa di antara bapak-bapak yang pernah berinfak dengan emas sebesar gunung? Nggak ada. Ternyata infak emas sebesar gunung tidak akan mengalahkan infaknya sahabat dengan emas 1 mud atau setengah mud. Kenapa Pak? Karena yang ada di hati mereka berupa keimanan dan keikhlasan lebih agung daripada yang ada di hati kita. Kita terkadang berinfak 100 juta aja nilai ikhlasnya berkurang Pak. Ada niat-niat karena mengharapkan dunia. Ya, istilahnya ada udang di balik lempehi. Ya. Ada keinginan-keinginan dunia dari infak kita. Tidak murni 100% berinfak karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan ibu-ibu sekalian, maka dari itu Bapak sekalian dan ibu-ibu sekalian, ya, kita di dalam berinfak atau di dalam beramal soleh, semakin berat di hati kita, di saat itulah amalan tersebut pahalanya sangat besar sekali. Tapi Pak, saya cuma ingin meluruskan pemahaman sebagian di antara kita yang punya pemahaman begini. Ustadz, saya kalau beramal terpaksa begitu, apa enggak mengurangi keikhlasan ya? Saya enggak mau amalan saya terpaksa Ustadz. Saya enggak, yang namanya terpaksa itu kayaknya kurang ikhlas deh. Kita katakan Pak, yang namanya ikhlas itu bukan lawan terpaksa Pak. Ikhlas itu lawan syirik. Siapa yang mengharapkan wajah Allah tapi dalam keadaan dia terpaksa dan memaksa dirinya, bisa jadi pahalanya lebih besar. Kenapa? Karena justru di saat ketika hati kita berat, disitulah pahalanya besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengarkan hadis lain. Rasulullah mengisahkan tentang kisah seorang ahli ibadah di zaman dahulu. Kata Rasul, dahulu ada seorang ahli ibadah yang sudah beribadah 60 tahun lamanya. Berapa puluh tahun? 60 tahun. Suatu hari masuklah pelacur ke tempat ibadahnya dan menggoda dia. Rupanya nggak tahan Pak, akhirnya berzina 6 hari. Selama 6 hari dia berzina. Akhirnya dia sadar. Lalu dia pun pergi. Kemudian dia pun singgah di sebuah masjid, kata Rasulullah, dalam keadaan ia kelaparan. Akhirnya dia pun duduk di masjid tersebut. Tiba-tiba datang orang memberikan roti kepada dia.
Ketika dia mau makan roti itu, rupanya ia melihat di masjid sana ada 2 orang yang lapar juga. Akhirnya dia berkata, 2 orang itu pasti merasakan kelaparan seperti saya lapar. Dipotongnya roti tersebut jadi 2, dikasihnya kepada dua-duanya. Sementara dia tidak makan, padahal dia lapar juga. Maka Allah berfirman kepada malaikat, wahai malaikat, coba kamu timbang amalan 60 tahun dengan 6 hari berzina. Coba kamu timbang amalan 60 tahun dengan 6 hari berzina. Ditimbang oleh malaikat, ternyata lebih berat 6 hari berzina. Subhanallah, 60 tahun beramal soleh kalah oleh 6 hari berzina. Makanya dosa itu ngeri, Pak. Iya. Kemudian Allah berfirman lagi, coba kamu timbang amalan perbuatan dosa 6 hari berzina dengan 2 potong roti itu. Ditimbang ternyata lebih berat 2 potong roti. Kenapa Pak? Kata para ulama, karena dia berinfak di saat dia butuh. Di saat itu berat pasti. Biasanya kalau kita berinfak ketika tidak butuh, ya enggak? Tapi kalau kita sedang butuh, boro-boro kita mau berinfak. Ya, ternyata dia berinfak di saat dia butuh, Pak. Bahkan dia lebih mendahulukan orang lain daripada dirinya. Ini tingkat kedermawanan yang sangat tinggi di sisi Allah. Makanya kata para ulama, suatu amal semakin berat di hati, semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Bapak mendengar ya adzan, as-salatu khairum minan naum. Aduh, mau bangun kok berat banget sih, ini bantal empuknya minta ampun. Udah bantalnya empuk, ya kasirnya spring bed pakai AC lagi, istrinya cantik jelita. Itu mau bangun susahnya minta ampun, Pak. Tapi ya paksakan, udahlah, buat apa? Ini semua dunia. Saya ingin mengharapkan kehidupan akhirat. Dia lawan hawa nafsunya. Di saat itu pahalanya sangat besar sekali. Kenapa? Karena butuh perjuangan. Iya. Makanya Bapak sekalian, kita ini jangan cengeng Pak dalam beramal, Pak. Terkadang kita ini beramal ngikutin maunya hawa nafsu. Ketika hawa nafsu kita malas beramal, akhirnya kita ikuti kemalasan kita. Akhirnya kita terus diombang-ambing oleh hawa nafsu kita. Sementara hati kita berangan-angan, nanti besok saya beramal, nanti besok saya ke masjid, nanti besok, nanti tahu-tahu malaikat maut duluan datang. Sampai kapan, Pak? Kata Al-Hasan Al-Basri, iyyakum wat taswif. Jauhi oleh kamu kata nanti, jauhi oleh kamu. Fa innaka lasta fi ghadik, innama anta fi yaumik. Karena kamu sedang berada di hari ini, bukan di hari besok. Kalau hari esok tidak menjelang, maka engkau tidak menyesal. Dan kalau hari esok masih menjelang, engkau bisa menjadi seperti hari ini, bahkan lebih. Begitu seorang mukmin, Pak. Makanya seorang mukmin itu nggak pernah mengundur-undur waktu beramal soleh. Nanti aja sudah tua. Kata siapa umur kita sudah sampai tua, Pak? Ya, saya punya kakak umur 32 tahun meninggal dunia ketika sedang tidur, Pak. Sedang tidur tahu-tahu meninggal dunia. Siapa yang menjamin kita? Ya. Makanya kapan lagi kita beramal soleh kalau bukan sekarang-sekarang ini? Jangan katakan saya malas, saya berat. Jangan. Kita harus berjuang dengan melawan hawa nafsu kita. Semakin berat amal itu, semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak tahu nggak, Pak, ibu-ibu, bapak ya, di zaman dahulu tuh, Pak, yang namanya transportasi sulit tuh, Pak. Orang pergi di zaman dahulu, bayangkannya di zaman Nabi, di zaman sahabat, tabi'in, zaman-zaman dahulu, orang pergi ke Yaman harus naik onta, Pak. Pernah nggak naik onta? Onta tuh sendiri kan, nggak kayak naik Avanza kan, Pak ya. Kalau naik Innova mah enak, gitu. Onta goyang sini, goyang sini. Sebulan lamanya, bayangkan. Ya. Tapi luar biasa, Pak. Para ulama dahulu semangatnya luar biasa.
Mereka pergi dari kota Mekah ke Madinah, dari Madinah pergi lagi ke Baghdad, pergi lagi ke, ya untuk apa? Menuntut ilmu. Tapi di zaman sekarang transportasi mudah sekali. Ada mobil, ada pesawat, bahkan kamar pun ada AC, ada apa? Ya, itu yang baling-baling itu, ya, kipas angin. Tapi yang tidak kita miliki itu semangat kita yang hilang. Kita ini semakin dimanja oleh ya media, semakin malas minta ampun. Akhirnya ya itulah seperti ini keadaannya, Pak. Makanya kita takut sama Allah nanti pada hari kiamat ketika Allah tanya, "Hai fulan, kenapa kamu tidak tahu? Kenapa kamu tidak menuntut ilmu?" Apa jawaban kita pada hari kiamat di hadapan Allah? Ya Allah, aku nggak tahu. Kan sudah dimudahkan transportasinya, kan sudah dimudahkan segala-galanya. Apa yang kita jawab di hadapan Allah nanti, Pak? Ketika Allah bertanya kepada kita, "Hai fulan, kenapa kamu berbuat seperti ini?" Ya Allah, aku nggak tahu. Bukannya sudah diberikan kemudahan menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, dulu Pak, ulama hadis untuk belajar ilmu hadis harus berjalan kaki ribuan kilometer. Imam Ahmad dari Baghdad sampai ke Yaman jalan kaki, bayangin. Iya. Sekarang buat nyari hadis mudahnya minta ampun. Dulu Pak, kalau mentakhrij hadis harus berhari-hari di perpustakaan. Satu hadis, semua buku harus dibuka. Capeknya minta ampun. Sekarang tinggal pakai komputer, ya, masukin download Maktabah Syamilah, ya, klik, mau cari apa hadisnya? Wah, hadis innamal a'malu binniyat, coba cariin, masukin, tinggal di enter, terus kita bang ngopi, dia nyariin, ya. Itu ya komputernya nyariin tuh buat hadisnya, set, kitanya enak-enak ngopi, set. Tahu-tahu komputernya laporan, sudah siap bos, sudah selesai, tinggal diklik-klikin. Oh, masya Allah, ketemu hadis-hadisnya Pak dari kitab-kitab para ulama, mudah sekali, masya Allah.